Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salata Syafatira Purba dengan NIM 2000031 dari kelas 4 Asistel. Jadi, untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai submarine cable dan juga IP address. Oke, seperti yang kita ketahui, pada proses telekomunikasi, kita membutuhkan media transmisi dalam mengirimkan suatu data. Nah, media transmisi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada wire atau kabel, dan yang kedua ada wireless atau kabel. Nah, untuk media transmisi kabel itu ada kabel koaksial, kabel tembaga, dan juga kabel fiber optik. Nah, namun hingga saat ini yang paling unggul dan juga paling sering digunakan adalah kabel fiber optik karena lebih cepat dalam mentransmisikan data. Dan juga masa pakainya yang lama walaupun harganya lumayan. Itu. Nah, karena kebutuhan fiber optik yang sangat banyak saat ini, maka dicetuskanlah ide untuk menaruh kabel fiber optik ini di permukaan dasar laut karena apabila ditaruh di darat nantinya akan mengganggu kegiatan-kegiatan di darat karena jumlahnya yang banyak dan juga kabelnya yang besar gitu karena harus membentang di seluruh dunia. Nah, maka dari itu dicetuskanlah submarine cable ini yang merupakan kabel fiber optik yang membentang di seluruh dunia dan ditaruh di dasar laut. Gitu. Kemudian untuk media transmisi wireless itu menggunakan gelombang radio, gelombang mikro, dan juga gelombang inframerah atau infrared contohnya. Nah, apabila kita melakukan pengiriman data pada jaringan, tentunya kita harus tersambung ke internet. Nah, caranya adalah kita harus memiliki IP address karena apabila kita tidak memiliki IP address di sebuah jaringan, kita tidak mungkin mengalamatkan suatu data gitu atau mengirimkan data. Seperti itu. Dan IP address itu sifatnya unik atau berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu submarine cable. Submarine cable ini sering juga disebut undersea cable atau kabel bawah laut. Submarine cable ini merupakan suatu teknologi yang ditujukan untuk menunjang proses telekomunikasi dengan menyatukan dan mengintegrasikan suatu sistem kelistrikan pada cakupan wilayah yang luas. Nah, pada dasarnya, submarine cable ini merupakan kabel fiber optik yang hanya berbeda pada penempatannya saja. Nah, karena penempatannya di bawah laut, maka bahan-bahan yang digunakan harus disesuaikan yang memiliki resistansi yang kuat untuk ditaruh di dasar laut gitu. Mengingat akan ada goncangan ombak seperti itu. Nah, bisa dilihat pada gambar yang ini susunan struktur dari kabel fiber optik atau kabel submarine atau kabel bawah laut. Nah, untuk intinya adalah kabel fiber optik yang berwarna merah dan biru di sini. Nah, kemudian si kabel-kabel serat optik ini dilindungi oleh silikon gel, kemudian buffering material, kemudian ada ultra high strength steel wire, kemudian juga ada tembaga di sini, kemudian ada polyethylene insulator yang berwarna kuning, kemudian juga ada nylon yarn bedding, kemudian galvanized armor wires, dan yang terakhir di lapisan paling luar ada tar soft nylon yarn. Nah, bahan-bahan ini yang melindungi si inti kabel fiber optik tersebut. Perkiraan masa pakai dari submarine cable ini kurang lebih selama 25 tahun. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masa pakai dari submarine cable sendiri. Ingat, ditempatkannya di bawah laut, yaitu diantaranya adalah kinerja dari kabel tersebut itu dipengaruhi oleh kecerobohan pelayan. Apabila ada pelayan yang menggunakan jaring-jaring kemudian menyangkut pada kabel ini juga bisa mempengaruhi dari masa pakai tersebut. Kemudian untuk menangani troubleshoot dari submarine cable ini, biasanya teknisi itu menggunakan cahaya gitu ya, atau laser yang dimasukkan di kabel ini. Jadi nanti lasernya akan
diarahkan ke ujung kabel. Apabila terlihat cahaya laser tersebut di salah satu bagian atau di tengah-tengah kabel ini, maka disitulah kerusakan yang terjadi karena bisa jadi terjadi kebocoran. Seperti itu. Kemudian nantinya jika masalahnya sudah ditemukan, maka kapal khusus yang untuk memperbaiki kabel fiber optik itu diarahkan ke tempat di mana kabel yang bermasalah itu terjadi. Kemudian kabel akan diangkat ke kapal dan juga diperbaiki di situ atau mungkin diganti dengan kabel yang baru. Itu. Kemudian di sini ada sejarah dari penggunaan submarine cable itu. Nah, pada tahun 1850, submarine cable pertama kali dipasang pada Stad Dover untuk keperluan komunikasi data telegrafi. Kemudian pada tahun 1856 didirikan organisasi Atlantic Telegraph Company oleh Amerika Cyrus Westfield yang bertujuan untuk terus membangun kabel di bawah laut hingga ke seluruh dunia. Kemudian pada tahun 1858, submarine cable berhasil melintasi Samudra Atlantik. Kemudian pada tahun 1858 itu, Ratu Victoria melakukan percobaan untuk mengirim pesan kepada Presiden James Buchanan dan menghabiskan waktu 16 jam dalam proses pentransmisian data tersebut. Kemudian yang terakhir pada tahun 1861, The Western Union Telegraph Company berhasil mengembangkan metode komunikasi tercepat melalui pemasangan submarine cable pertama yang dapat melintasi benua di Amerika Serikat, yaitu daerah-daerah yang tercakup dalam pemasangan kabel ini adalah Omaha, Nebraska, dan Carson City. Kemudian yang terakhir ada Nevada melalui Salt Lake City di Utah. Nah, untuk penyebaran dari submarine cable itu, kita bisa mengakses website Submarine Cable Telegraphy Map. Nah, pada map ini kita dapat melihat nama-nama dari sistem kabel, landing point, panjang kabel, pemilik kabel, dan juga tahun beroperasi kabel tersebut. Nah, pada gambar ini terlihat banyaknya submarine cable di seluruh dunia. Menurut ICPC atau di International Cable Protection Committee pada tahun 2020, submarine cable yang telah terpasang di seluruh dunia adalah sebanyak 235 sistem yang terbentang sepanjang 997.336 km. Kemudian pada situs Telegraphy Map tersebut tercatat hingga tahun 2021 telah terdapat 464 sistem kabel dengan 1.245 titik pendaratan, baik yang aktif maupun yang sedang dalam pembangunan. Hingga kini tercatat bahwa submarine cable yang terpanjang di dunia adalah dengan jenis SEA Stripne Strip W3 yang terbentang sepanjang 5.437 mil dan menghubungkan antara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan juga Eropa Barat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai Internet Protocol atau IP. Nah, IP itu sendiri merupakan alamat dari protokol internet yang berfungsi sebagai indikator pengenal untuk seluruh perangkat yang saling terhubung dalam jaringan. IP address dibangun oleh serangkaian angka yang kemudian diidentifikasi sebagai alamat ataupun identitas dari suatu perangkat yang bertugas untuk menjalankan proses komunikasi khususnya dalam jaringan. Nah, IP address ini bekerja sebagai alamat gitu atau address dari sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, apabila suatu perangkat akan terhubung ke internet, maka membutuhkan IP address, karena apabila tidak ada IP address, maka tidak bisa melakukan transmisian data gitu. Jadi IP address ini berfungsi juga sebagai pengenal gitu. Seperti contohnya di surat konvensional, itu kan kita perlu membutuhkan alamat gitu, apabila ingin mengirimkan surat kepada tujuan. Maka IP ini berfungsi sebagai alamat tersebut. Kemudian ada jenis-jenis dari IP address. Yang pertama itu ada IP version 4 dan yang kedua ada IP version 6. Nah, pada IP version 4
atau IPv4 ini memiliki bit sepanjang 32 bit dan terbagi ke dalam 4 bagian atau oktet yang masing-masing berukuran 8 bit. Nilai yang dimiliki oleh setiap oktet adalah dari rentang 0 hingga 255 yang dipisahkan dengan notasi titik. Nah, pada IPv4 ini merupakan versi IP yang paling sering digunakan. Maka dari itu hampir seluruh sistem operasi bisa mengenali dan juga menggunakan IPv4 ini. Seperti itu. Maka dari itu, hingga kini tercatat telah IPv4 ini telah berhasil menghubungkan hingga 4 miliar perangkat yang tersambung ke jaringan di seluruh dunia. Data-data yang ditransmisikan menggunakan IPv4 ini juga dijamin keamanannya melalui enkripsi data untuk menunjang proses komunikasi dalam jaringan yang aman. Kemudian yang kedua ada IP version 6 atau IPv6. Nah, pada IPv6 ini jumlah bit yang digunakan adalah 128 bit berbeda dengan IPv4 tadi, sehingga terdapat kurang lebih 340 desillion alamat IPv6 yang berbeda. Nah, apabila pada IPv4 ini dinotasikan dengan angka-angka, pada IPv6 dinotasikan dalam rangkaian bilangan heksadesimal 16 bit dan disertai huruf yang kemudian dipisahkan oleh notasi titik 2. Nah, apabila di IPv4 itu angka-angka kemudian dipisahkan oleh titik, kalau di IPv6 ini angka dan huruf dan kemudian dipisahkan oleh notasi titik 2. Nah, untuk huruf-huruf yang terdapat pada IPv6 itu dari A hingga F. Nah, IPv6 ini dapat dikatakan juga sebagai versi pembaharuan dari IPv4. Kemudian pada IPv6 ini, tabel routing akan diminimalisir, sehingga nantinya proses routing akan lebih efisien dan juga efektif. Nah, kemudian untuk keamanan data pada IPv6 ini juga dijamin menggunakan Internet Protocol Security atau IPsec, dan IPv6 ini memiliki fitur checksum yang dapat menunjang multicast dan proses transmisi data akan menjadi lebih efisien. Dengan adanya multicast tersebut, data dapat dikirimkan ke beberapa penerima hanya dengan nilai bandwidth yang kecil. Kemudian ada jenis-jenis dari IP address. Yang pertama itu ada IP private. Nah, IP private adalah perangkat-perangkat yang terhubung pada jaringan lokal akses network atau WLAN. Seperti contoh perangkatnya adalah handphone, laptop, dan yang lain-lain. Nah, pada IP private ini, apabila kita ingin mengakses sebuah website, perangkat perlu menggunakan perantara IP public yang dimiliki oleh router internet yang digunakan. Karena pada IP private ini tidak bisa langsung terhubung ke jaringan internet, karena seperti namanya, IP ini dimiliki oleh hanya perangkat tersebut atau private. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa IP private ini tidak dapat langsung dikoneksikan ke jaringan internet. Nah, untuk mengetahui dari IP private milik perangkat yang kita gunakan, kita dapat membuka command prompt, kemudian memasukkan perintah ipconfig, sehingga nantinya akan muncul IP private yang kita gunakan. Kemudian jenis yang kedua adalah IP public. Nah, IP public ini umumnya dimiliki oleh seluruh perangkat yang dapat digunakan oleh banyak orang atau halayak umum gitu. Nah, contohnya adalah server website, server email, dan juga router Wi-Fi. Alokasi rentang angka pada IP public ini diatur oleh Internet Assigned Numbers Authority atau IANA. Nah, apabila pada IP private itu itu tidak bisa langsung terhubung ke koneksi internet, melainkan perlu perantara dari IP publik. IP publik ini langsung bisa terhubung ke internet dan juga bisa menghubungkan beberapa IP private. Kemudian, apabila penyedia layanan internet itu ingin memiliki IP publik, maka harus atas izin dari badan IANA ini. Kemudian, karena IP publik itu dikelola oleh ISP atau penyedia layanan internet, maka apabila ingin menggunakan IP publik, kita perlu membayar gitu ke penyedia layanan internet tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, ini ada contoh dari IP publik gitu. Nah, untuk mengetahui IP publik, kita bisa mengakses website whatismyipaddress.com.
Nah, di situ akan muncul IP kita, baik IPv4 maupun IPv6. Nah, di sini dapat terlihat IPv4-nya adalah 114.5.249.47. Sedangkan untuk IPv6-nya itu belum terdeteksi. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan informasi dari IP tersebut. Untuk penyedia layanannya atau ISP itu dari PT Indosat, kemudian kota yang terdeteksinya itu Bekasi dan di Jawa Barat, Indonesia. Nah, kemudian kita dapat mengkonversikan nilai IP publik yang telah kita dapatkan tadi ke notasi bilangan biner. Nah, untuk caranya adalah kita pisah-pisahkan dulu berdasarkan notasi titik yang memisahkan dari IP ini. Nah, untuk mengkonversikan bilangan desimal ini ke bilangan biner, kita dapat membaginya dengan angka 2 seperti yang terlihat di sini. Sampai nantinya sudah tidak menyisakan angka lagi dan tidak bisa dibagi lagi. Kemudian untuk penulisannya itu dari bawah ke atas. Jadi untuk yang pertama itu ada 114 bilangan desimalnya. Kemudian didapatkan bilangan binernya adalah 1110010. Kemudian untuk bagian kedua yaitu 5. Itu apabila dikonversikan ke biner adalah 101. Kemudian untuk 249 apabila dikonversikan ke bilangan biner adalah 111111001. Kemudian yang terakhir ada 47 apabila dikonversikan ke bilangan biner itu menjadi 101111. Nah, sehingga didapatkan untuk IPv4 yang bernilai 114.5.249.47 apabila dikonversikan ke bilangan biner menjadi 0111100.1111101.001.001.001.001. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.